di Kejaksaan. Banyaklah terobosan inovasi beliau nih Pak Jaksa Agung yang luar biasa. Mendorong kami juga untuk semakin wise lah. Bagusnya Pak Jati, si momen restoratif justice dan reformasi ini ya, berbarengan hadir dengan gedung Kajati baru. Ya itu. Itu pentingnya arsitektur. Baik, hari ini podcast A Jaksa kembali lagi hadir untuk Anda. Dan tamu spesial kami hari ini adalah Gubernur Jawa Barat, Bapak Ridwan Kamil, Kang Emil, dan didampingi oleh Bapak Kajati, ya Pak. Alhamdulillah sehat. Sibuk? 4 hari belum pulang. Baru pulang rakyat Jawa Barat, iya, meresmikan sana sini dan lain sebagainya. Kang Emil, saya melihat di catatan pribadi, Kang Emil banyak meresmikan alun-alun, revitalisasi danau atau itu kayak di Ciamis ya, pariwisata. Kemudian banyak tempat-tempat yang dibuat kembali, direvitalisasi kembali untuk mendatangkan masyarakat banyak. Itu apakah bagian dari visi Kang Emil? Iya, betul sekali. Jadi kan Jabar juara lahir batin. Ya, ini penting nih kalimat itu. Orang mencari nafkah di kota kayak di Bekasi kemarin tadi kan untuk lahirnya atau dunianya dikejar lah ya. Tapi kan stres juga. Orang ke kota itu kan nyari penghasilan lebih tinggi, tapi juga tingkat stresnya juga tinggi. Ini harus diimbangi dengan ibadah, dengan tempat rekreasi apa. Nah, itu yang saya lakukan. Sambil bahagianya itu menghasilkan ekonomi kan. Karena dengan dibuka daerah-daerah terpencil, dibuka akses jalan, revitalisasi danau yang tidak terurus, tiba-tiba rumah penduduk kan ramai Pak. Betul. Ada kantinnya, makanannya, nginepnya dan sebagainya. Dan viralnya juga ya kan? Nah, kalau viral itu skill saya. Teknik aja. Gitu. Karena follower kan 15 juta. Modal cukup lah Kang ya. Jadi barusan juga, ya kalau masalah penghargaan di bidang arsitek kan banyak sekali Kang. Kemudian kepala daerah, dan kita mengikuti bersama kan, bagaimana Jawa Barat menghadapi COVID. Waktu Delta naik, kita juga saksikan bersama, berusaha mencari oksigen, berusaha untuk mendatangi masyarakat yang isoman kan gitu Kang. Betul. Nah, ini masalah arsitek nih Kang, termasuk kantor kita ini Pak ya. Kantor kita ini dirancang oleh Kang Emil, begitu Pak. Taruh Don, dia ini 10 arsitek terbaik dunia loh. Nah itu yang penting tuh. Tahun 2007. Itu iya. Itu perlu catat Don. Iya. Mulai dari Cina, di banyak, juga kan. Ada ratusan ya. Seluruh dunia banyak. Nah, terus merancang Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Itu gimana Kang? Apa yang menginspirasi dan apa yang melatar belakangi gitu Pak ya? Ya, jadi kan Jabar juara kan gitu. Jadi kalau definisi juara harus the best kan. Pelayanannya, performanya, ekonominya semuanya, termasuk pelayanan hukum dan kejaksaannya. Nah dulu dari zaman wali kota nih, saya kesini tuh tempatnya itu hiem tuh bahasa menakutkan itu. Kayak sedih gitu gelap-gelap kan. Jadul sempat kebakaran pula gitu. Dan terpecah-pecah akhirnya pelayanan kan. Nah akhirnya diskusi dengan Kajati yang terdahulu, sudah sepakat kita bantu karena penting kan. Nah dalam perjalanan karena saya arsitek, ya tentulah saya bilang jangan macam-macam, ini harus the best kan. Saya kasih filosofi berwibawa, modern, harus ada kearifan lokal kan. Dan alhamdulillah ini bangga sekali. Dan ada salah satu yang paling menarik Pak ya. Di lantai 2 ada ruang Kajati, Wakajati, kemudian ada masjid yang besar. Sekarang untuk jadi rumah tahfiz juga Pak ya, untuk itu. Itu idenya dari mana Kang? Itu bisa ngasih, ya akhirnya kita nggak kemana-mana Pak, Jumat, sholat 5 waktu di sana dan sebagainya. Iya, pokoknya kan apalagi nasihat ibu saya ya. Kerja itu sisa sholat, bukan sholat sisa kerja, gitu. Jadi
Kalau sholat sisa kerja, wah kita pasti biasanya orang jauh-jauh kan. Ya. Nah, tapi kalau kerja sisa sholat artinya utama itu ibadah. Ya. Nah, dalam menyempurnakan ibadah kita ikhtiar dengan profesi masing-masing kan. Kemudian di gedung sate kan sebelahnya masjid besar. Betul. Nah, jadi dan itu kan juara lahir batin. Makanya kita tuh harus religius. Kalau orang religius biasanya nggak macam-macam, berprestasi, pokoknya semua taat. Tapi juga harus modern kan. Nah, itu visinya. Dan ini mau mewadahi sifat warga Jawa Barat karena gedung sate, kantor Kapolda, Kajati, semua harus mencerminkan filosofi orang Jawa Barat yang religius, taat hukum, bodor kan, nah, juga gubernurnya gitu. Itu mah kita dan kita bangga dengan semua pencapaian. Iya. Dan kemudian kan ada sebuah pertanyaan yang menggelitik bagi saya. Tadi Kang Emil bilang bahwa masyarakat dari kota, kemudian misalnya ibu kota pindah nih Kang. Apa efeknya buat Jawa Barat Kak, kira-kira Kak? Ibu kota negara kan lagi IKN ya, nih. Jadi sebenarnya semua itu adalah takdir-takdir sejarah kan. Oke. Dulu Jakarta itu bagian Jawa Barat. Di akhir tahun 50-an Bung Karno meminta DPR ketok palu IKN sama kayak gini. IKN-nya Jakarta. Karena Jakarta dulu bagian Jawa Barat, minta izin lah ke Provinsi Jawa Barat kan. Jakarta jadi DKI. Nah, sekarang pindah ke Kalimantan, Jakarta juga lagi bingung judulnya apa kan, karena bukan DKI lagi. Nah, sebenarnya dampak pasti ada, tapi tidak terlalu besar karena yang pindah itu bukan ekonominya. Yang pindah itu adalah fungsi sebuah kota, namanya pemerintahannya. Jadi lebih ke pelayanan-pelayanan, keputusan politik kan gitu ya. Tapi ekonominya kan tidak. Ekonomi cari nafkahnya mayoritas 90%, bahkan 95% Jakarta itu bukan dari pemerintahan, dari ekonomi komersial. Jadi dampaknya lebih ke politis aja. Politis ya. Yang paling senang mas sebenarnya TNI Polri kan. Karena kalau demo mahal harus Iya betul. Kalau demonya di Jakarta mah jalan kaki dari Ciamis bisa. Nyampe. IKN baru Jalan kaki harus ke Kalimantan di PCR dulu. Betul. Jadi yang seneng TNI Polri, saat negara gedung dewan ini susah di demo. Ini Kang, ini Akang tuh sudah 2 periode wali kota. Sekali kalau wali kota. Wali kota sekali, kemudian gubernur. Sekali. Bagaimana menurut Akang peran kejaksaan nih bagi pemerintah daerah? Oh banyak ya. Dulu kami mengira kejaksaan tuh ngurusnya di ujung sebuah peristiwa ya. Ada peristiwa, mungkin ada dinamika dicegatnya di ujung. Tapi akhir-akhir ini saya renungkan banyak inovasi-inovasi mencegat di awal. Sebelum sesuatu keliru diperbaiki dulu oleh keluarga besar kejaksaan dengan sistem hukumnya kan. Ketimbang 100% mencegat di akhir. Sesuatu yang udah nggak bisa dibalikin kan. Nah, makanya dulu tuh ada TP4D. TP4D. Sebenarnya kalau saya ya maaf ya, sebelum dihapuskan, saya sangat terbantu. Waktu saya wali kota kan, sebelum ada TP4D, datengin organisasi macam-macam kan, apalah ya. Terus dilaporkan, terbuka buku. Yang penting kamu kenapa ngelaporin nggak ada faktanya? Ya ini perintah harus ada laporan aja, kebiasaan gitu Pak. Gimana kehidupan berbangsa bernegara diatur dengan cara-cara tidak betul kan? Nah dengan ini contoh ya, dengan dicegat di awal wali kota ya, saya selalu bikin papan. Pekerjaan yang dimulai ini dilindungi dan sudah dilengkapi oleh P4D. Gak ada yang ganggu kan? Betul. Bahwa di dalamnya ada dinamika sebenarnya menurut saya tinggal disempurnakan lah ya. Nggak usah di satu. Kemudian kayak COVID nih, kan nggak jegat di ujung. Saya tanya dulu, ada tim dari kejaksaan yang ditugaskan kan. Ini saya mau beli, nggak bisa lelang karena mepet kan, emergency. Kalau lelang keburu mati. Dan barangnya pun susah. Barangnya susah, ada kriteria itu. Keluarlah surat bahwa ini. Itu keren. Sehingga kami penyelenggara negara semangat gitu. Saya kan punya
instrumen PNS banyak ya. Iya. Bayangin kalau semua ragu-ragu kan, Iya. perubahan slow kan. Iya. Dengan kejaksaan mengubah mindsetnya ya tadi ya, tidak ada nyegat di ujung tapi juga mengawal di awal. Menurut saya itu harus jadi kultur hukum kita. Dengan segala variasi apanya lah gitu ya. Dinamikanya juga. Gitu. Kalau masalah kejaksaan nih saya tanya sama Bapak. Gimana? Jadi memang begini ya, ada semacam perubahan paradigma lah. Jadi kalau dulu hukum kan polanya retributif. Jadi keberhasilan seorang APA itu dihitung dari segi kuantitas kan, kuantitas, gitu iya. Jadi kayak pabrik kita nih, semakin banyak nangani perkara, semakin bagus, semakin cepat naik pangkat dan seterusnya. Tapi ternyata itu tidak berbanding lurus dengan contoh dengan IPK lah. Jadi IPK kita kan di 38 dunia loh Kang nih, kemudian seterusnya. Padahal kita nangkapin tiap hari, kita kemudian menjarain tiap hari. Tapi IPK kok nggak naik-naik gitu. Malaysia aja udah 5, udah 4, apalagi Singapura kita lihat. Nah, kemudian kita melihat, merefleksi diri lah. Apa sih kira-kira sebenarnya bagaimana pencegahan itu? Jadi dalam konteks sebuah negara kita berbangsa itu, hukum dan pembangunan harus disatukan gitu. Bukan dipertentangkan antara satunya. Artinya kita juga mengelola proses, karena proses dari sejak awal bagus, sehingga outputnya bagus juga gitu. Ini paradigma sebenarnya yang harus kita rubah itu. Makanya kita kan mengembangkan Pak Jaksa Agung sana nih, restoratif, korektif, rehabilitatif. Itu yang penting kan. 3 paradigma itu, merubah paradigma itu. Termasuk hal yang baru sekarang restoratif justice. Keren. Waduh, saya menghormati. Jadi maaf-maafan adalah hukum tertinggi. Hukum tinggi ya. Sarung pakat. Maaf ya, saya menduga dulu setiap yang udah masuk ke pengadilan atau apalah proses gitu ya, itu teh udah 15 kan gitu ya, gimana ternyata ada. Dulu saya nggak ngerti istilahnya ya, istilahnya mediasi dan sebagainya. Ternyata itu restoratif justice itu menurut saya jenius menurut saya. Itu membuat kan gini ya, perkara itu lahir bisa miskomunikasi. Betul. Maaf ya. Perkara lahir bukan karena kejahatan kan. Kadang-kadang hanya kekeliruan administrasi. Kalau dulu maaf belum ada kata-kata restoratif apa, PNS tuh bingung gitu. Keliru dengan jahat tuh disamakan. Kan ada keliru misalkan kurang dasar hukum atau apa ya gitu ya. Tapi kan nggak ada niat jahat, dilaporkan kan oleh macam-macam. Dan akhirnya itu trauma kan. Nah sekarang dengan restoratif justice, sekarang saya menemukan jawabannya. Bahwa pertama yang keliru dengan ada niat jahat, itu bisa dipisahkan dengan jelas kan. Sehingga kalau keliru ya tinggal ganti uang negara, dan memang nggak ada bukti niat kejahatan, tentulah bisa di restoratif juga. Kedua, kalaupun ada kejahatan karena faktor bukan greedy gitu ya, karena kebutuhan hidup yang kadang-kadang saya paham ya, karena negara kita kan belum sejahtera. Jadi sila kelimanya masih jadi masalah, orang miskin banyak. Saya lihat upaya Pak JA sekarang luar biasa. Termasuk kadang-kadang kan masyarakat kan nggak bodoh-bodoh amat Pak. Yang istri ngelaporin suami, malah istrinya yang maaf ya, si orang awam deh. Kumaha? Benar. Dia terzolimi jika kayak sinetron. Dia terzolimi, dia teradili. Ternyata saya nggak banyak komen ya, dan sudah masuk wilayah perkara. Jadi, cuman batin saya sebenarnya juga mikir juga gimana. Saya nyambung, maaf ya. Ada restoratif justice. Gitu. Jadi reformasi restoratif justice, pola cegah di awal itu harus dipertahankan. Termasuk saya ada satu poin lagi. Ini tolong pikirkan juga Pak Kajati ya. Di level narkoba Pak. Karena kalau saya jalan-jalan ke LP ke pengadilan memang penuhnya 70% kan? Dan semuanya itu yang sifatnya dia crime gitu ya. Ada yang korban karena pecandu atau apa yang memang harus dipilah kayak tadi juga. Mana yang geng jahat gitu ya, mana yang memang korban pergaulan atau apa yang tidak ada niat. Itu juga bisa dipikirkan dengan pintu masuk tadi, sehingga LP-LP ini jangan penuhnya 70%. Iya, 70%. Kira-kira gimana Pak? Ada ini, Pak? Kita sudah punya sekarang. Jadi Perja 15 2020 itu
tentang Race RJ itu sekarang dikembangkan, Kang. Jadi pertama dulu awalnya di Perja 15 itu ada kategorisasi tentang nilai kerugian. Jadi 2,5 juta ke bawah baru boleh. Sekarang udah mulai dikembangkan tidak hanya pada nilai angka. Kedua tentang narkotik juga. Jadi kalau hanya kemudian mohon maaf karena mungkin dia salah pergaulan atau salah kemudian hanya coba-coba itu. Masa kemudian harus masuk penjara. Jadi kita bangga juga tentang itu. Dan keluar dia naik kelas lagi. Naik kelas ya. Begitu masuk ke penjara belum tentu benar itu. Nah, itu beberapa yang kita lakukan sekarang, Kang. Di Kejaksaan. Banyaklah terobosan inovasi beliau nih Pak Jaksa Agung yang luar biasa. Mendorong kami juga untuk semakin wise lah. Bagusnya Pak Jati. Si momen restoratif justice dan reformasi ini ya. Berbarengan hadir dengan gedung Kajati baru. Ya, itu. Ini bagaimana? Itu pentingnya arsitektur tuh. Saya ingat kata Kang Emil, ini duit 100. Ya. Ini bisa jadi keren, ini bisa biasa saja. Gitu loh. Saya ingat waktu topik op ya. Topik op, saya ingat benar kata-kata Kang Emil. Kalau sama aja kan, kan ada ilmunya lah. Iya. Ada ilmunya. Ya, oke. Jadi 5 kata nih Kang untuk Kejaksaan Tinggi Jawa Barat kira-kira. Oh, yang hari ini ya? Iya, hari ini. Inovatif itu kata pertama, kemudian melayani dengan macam-macam kampung-kampung itu ya. Yang ketiganya profesional, ya, karena kayak gini kan profesional nambah ilmu baru. Yang keempatnya integritas. Sebenarnya integritas yang pertama ya, tapi intinya 1 dari 4. Itu integritas, dan yang kelimanya adaptif. Ya. Adaptif itu apa? Ya berani dengan pandemi kan. Kejaksaan Jawa Barat yang paling cepat beradaptasi. Terima kasih. Mungkin begitu saja, Pak ya. Oke. Luar biasa. Masih Kang Emil. Undang-undang lagi ya. Siap. Dengan membahas topik-topik khusus. Siap. Oke.